Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala inna rabbahu kana bihi basyira. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Harus ada patokan, pedoman, petunjuk bagi manusia ketika ketika terjadi perselisihan, pertikaian, sama seperti ketika pada saat Rasulullah meletakkan Hajar Aswad, ketika Hajar Aswad pada saat itu dipugar. Kabilah-kabilah itu menunjuk seseorang untuk menentukan siapa yang akan mengangkat batu itu dan meletakkannya pada posisi yang awal. Pahamlah bagi mereka yang sering mengaji itu peristiwa sejarah itu pun begitu manusia. Ketika masing-masing mengklaim Tuhannya adalah yang paling benar, yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia. Dan ketika terjadi klaim-klaim bahwa saling menjalimi, saling dijalimi, maka patokannya adalah nurani. Karena Lanatullah sudah menggelapkan itu. Ketika dalam peperangan itu dendam, angkara, murka, amarah itu sudah gelap. Bahkan sering orang yang jalim itu merasa dirinya dijalimi. Itu kelakuan-kelakuan Zionis itu. Dia yang membantai, dia yang menembak, terus dia teriak-teriak ke dunia internasional, dia yang dijalimi. Dia yang dijalimi oleh Palestina, padahal Palestina tidak memiliki senjata apa-apa. Hanya ketapel, hanya batu. Karena sudah terbungkus dengan dogma-dogma agamanya, sudah terbungkus dengan majap kepalanya itu sudah terbungkus. Jadi kalau cangkang telur itu sudah membentuk kuat buat suatu anak yang akan di dalamnya itu, bakteri-bakteri virus itu tidak akan bisa masuk. Istilah kasarnya seperti itu. Mereka juga seperti itu cangkangnya. Maka harus kembali kepada ruh yang lebih kecil daripada virus corona, bahkan sepermiliar ukuran kecilnya itu nurani. Di hari penghisapan itu saking ngototnya manusia merasa dirinya dalam kebenaran ya. Bahkan Allah perintahkan ketika masih ngeyel bahwa dia salah, kakimu deh, kamu diam, mulutmu itu sering berdusta, kakimu itu bicara. Tanganmu itu bicara. Matamu itu bicara, kupingmu itu bicara, panca indramu bicara. Jangan lidahmu yang sering berdusta itu di hadapan aku. Padahal kaki, tangan, kuping, telinga itu tidak memiliki mulut. Lalu dia bicara dengan apa? Mulutnya adalah nurani. Nurani itu tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah menipu. Dia akan selalu membelok kepada yang hak, dia akan selalu membelok kepada kebenaran, dia selalu akan membelok kepada keadilan. Maka keadilan dunia itu tidak ada sujung kukunya nanti di hari penghisapan. Karena nurani seluruh manusia nanti bicara. Dengan alasan apapun, dengan dendam apapun yang kau miliki, dengan segala pikiran-pikiran burukmu, pikiran-pikiran negatifmu terhadap saudara, dengan terhadap tetangga yang kafir atau apapun itu. Nurani nanti yang bicara. Kau yang jalim atau mereka yang jalim?
Makanya mulutnya disuruh diam. Kau itu pendusta, kau diam saja. Tanganmu bicara dengan mulut nuraninya itu. Oh iya, tanganku mengambil duit rakyat tiap hari. Tanganku sering menandatangani perjanjian-perjanjian palsu, surat-surat sakti, surat-surat setan. Nurani itu yang bicara nanti. Tuh kan, kau pendusta, tanganmu bicara. Masih ngeyel. Diam kamu, mulutmu itu pendusta, kakimu bicara. Oh iya, kakiku selalu melangkah kepada rapat-rapat rahasia. Bagaimana untuk menggelapkan dana-dana perusahaan, untuk menggelapkan dana-dana pemerintah. Kakiku sering itu pergi-pergi ke tempat mesum. Dan kakiku ini sangat menikmati. Tuh kan, kau masih ngeyel lagi, mulutnya bicara. Oh tidak, itu diam kau. Matamu bicara, oh iya. Terus saja akhirnya nurani. Dan mau tidak mau, meskipun KTP-mu Islam 100%, meskipun engkau kafir apalagi, kalau nurani sudah bicara di hadapan Allah, mewakili kaki, tangan, mata, dan sebagainya itu, tidak ada seujung kuku pun kau kujalimi, wahai manusia, ketika engkau bertemu dengan aku. Ketika engkau memutuskan menandatangani bom-bom yang akan dilepaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah, hanya demi sebuah kata latihan militer, tapi kau habiskan nyawa umat Rasulullahku, umat Muhammadku, umat yang paling kucintai, yang paling kujaga dari sejak lahir sampai mati. Bukannya aku tidak mampu untuk menahan tanganmu itu. Bukannya aku tidak mampu untuk menahan kakimu itu, demi Allah. Masa Allah bersaksi atas namanya sendiri? Demi diriku. Karena aku tahu apa yang terbaik. Karena aku ingin melihat bagaimana kemampuanmu itu untuk menahan godaan laknatullah. Kau sanggup atau tidak? Oh ternyata tidak. Masih kau ngeyel. Terus itu yang namanya pasukan laknatullah itu terus. Karena melihat api yang sangat besar di hadapan mukanya mungkin, atau masih jauh itu api yang kau harus ke sana, tidak bisa tidak. Allah sendiri yang berjanji, jahanam namanya. Kau masuk pintu gerbang jahanam, nabiku yang paling suci siapapun tidak bisa menyelamatkan engkau. Walaupun bapakmu hajinya 1000 kali, walaupun kakekmu wali, walaupun bahkan engkau keturunan Ibrahim, keturunan Muhammad bahkan sekalipun. Ya Allah, jadikanlah keturunanku keturunan yang seperti bintang ketika malam menerangi umat manusia. Aku kabulkan Ibrahim. Tapi tidak bagi mereka yang ingkar dan tidak mensyukuri nikmatku. Jangan kegeeran orang Arab ya. Ketika engkau masih mencari perawan-perawan itu di puncak, hanya demi memuaskan penismu yang besar itu. Ketika engkau menghalalkan kepala orang-orang yang berbeda mazhab denganmu, tidak peduli engkau keturunan Muhammad, atau keturunan Ali, atau keturunan Husain, atau keturunan Hasan, atau keturunan Fatimah sekalipun, hakmu adalah jahanam. Karena aku Tuhan yang melihat dari sejak alam belum tercipta sampai alam ku hancurkan. Alhamdulillahirabbil alamin.